Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulsaners dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol perkara ilmu dan iman, atau yang lebih dikenal dengan ngopi ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama Abuya kita tercinta yang ya baru bangun tidur ya. Saya pikir tadi dari Rusia nih keringin Abuya Habib Ali Al-Baiti. Dan juga kita ditemani sama orang yang saat ini sedang sukses-suksesnya ya, sedang lagi naik daunnya kayak ulet gitu kan. Ulet itu kan suka naik pohon tinggi, tak pernah jatuh kalau ulet itu. Nah ini dia, kita panggil saja Mas Arif ya. Mas Arif, beliau ini sekarang domisili di Kalimantan Tengah, Palangkaraya Kota, dan beliau merupakan seorang pengusaha frozen food yang sangat luar biasa, terkenal. Nama tokonya nanti kita sebutkan, beliau akan jelaskan sendiri. Dan kita juga ditemani sama ini bos pakaian dalam kita, bos Jawat alias bos Cawat ya, bos Cawat di Banjarmasin. Dan juga ada ini salah satu santri dari Abuya, Bang Umay, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Umay. Ini Ustadz bahasa Arab, top ini kalau bahasa Arab. Baik, sambil santai ini Mas Arif minum kopi sambil rokok boleh, karena ini ngopi. Kopi kan pasti ada rokok. Kalau tanpa rokok katanya kopi itu tidak berarti gitu ya. Pahitnya kopi tidak akan sama dengan pahitnya kehidupan ya gitu. Tapi manisnya kehidupan sudah pasti manis dengan gulanya kan gitu. Baik, sambil minum kopi kita di hari ini ngobrol perkara ilmu dan iman. Ini soal ilmu dulu. Mas Arif ini boleh menceritakan sedikit asal muasalnya dari mana kok sampai ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, bahkan menjadi seorang pengusaha frozen food di kota Palangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulsaners sama. Wah, sadar. Iya. Ini asal saya dari Kalimantan. Itu dulu bekerja ikut Bos Muri. Asal muasalnya. Kan yang mengajukan itu dulu apa itu, sehingga saya bisa ada di sini untuk memegang perusahaannya Bos Muri dan Galvani. Awalnya Galvani. Berarti atap-atap ya? Atap-atap. Awal mulanya kayak gitu. Terus jalan seiring waktu itu ya sekitar 1 tahunan lah, 2 tahun. Ada dorongan, saya melihat situasi dan kondisi di Palangkaraya, saya coba untuk usaha frozen food. Asal pertama itu buka itu di daerah Setaji, Jalan Setaji. Asal. Dan kebetulan distributornya itu Bos Muri juga. Jadi Galvalo terus ke frozen food ya. Frozen food. Masih Bos Muri juga. Bos Muri juga. Luar biasa nih Bos Muri ya. Asal muasalnya kayak gitu. Oke. Nah, terus berjalan seiring waktu lagi, memang ya namanya persaingan, ya kan. Nah, kita baru di sini, ya kan, untuk berkompetisi dengan pemain lama, ya kan, yang lebih lihai lah istilahnya kan. Nah, kita harus ada beberapa titik juga. Oke. Yang mulai dari harga, ya kita survei dulu kan gitu kan. Terus dengan beberapa fasilitas, terus maunya pelanggan kayak apa dan gitu. Namun dari itu selanjutnya setelah itu berjalan, akhirnya pelanggan mulai kan berdatangan, yang mendekat. Terus saya buka cabang baru lagi di daerah Raja Wali. Berarti 2 nih ya? 2. Nah, di daerah Raja Wali itu asal mulanya itu punyanya Bos Muri. Bos Muri lagi, Bos Muri lagi. Namanya Big Boss Frozen. Big Boss Frozen. Oke.
Ya, saya lupa untuk akhir saya namanya tokonya itu Bilky Frozen. Bilky Frozen. Terus yang kedua tadi buka, kan memang sudah agak pelanggan sudah ada, ya kan? Tinggal melanjutkan dengan yang kalau yang dulu memang untuk yang Big Boss kurang tersistem lah. Semuanya pakai manual. Kita berubah dengan sistem aplikasi kan, kemudian ada perkembangan. Jadi pertama memang pelayanan, dari pelayanan terus memang itu harga, diskon itu memang harus dikejarkan. Memang ada program-program tertentu lah tiap minggu. Itu dibuat program-program tertentu. Terus ada lagi program yang saya jalankan saat ini itu program poin. Jadi pembelanjaan 50.000 dapat 1 poin. Poinnya dapat apa di nomor? Semuanya bisa ditukar hadiah langsung tanpa diundi, tanpa terbatas waktu. Tanpa terbatas waktu. Jadi Hadiah, tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Jadi selama belanja berapapun itu dapat poin gitu ya. Dapat poin. Yang penting 50.000 dapat 1 poin. Poin 50.000 belanja ya. Ya. 50.000 belanja dapat 1 Dapat 1 poin. Semakin banyak belanjanya semakin banyak poin. Poinnya. Ada hadiahnya, ada yang sembako. Ya. Nah, terus ada barang elektronik. Nah, Untuk sekarang ini ada yang baru itu sepeda listrik. sepeda listrik. Sepeda listrik. Memang ada beberapa poin. Itu poinnya berapa kalau boleh tahu itu sepeda listrik? Itu poinnya 12.000 poin. 12.000 poin dikalikan 50.000. Lumayan berarti ya. Itu memang Makan, dapat makan, terus dapat motor listrik. Iya, betul sekali ya Bu ya. itu pun permintaan dari pelanggan Oke. karena dia sudah sering dapat freezer kulkas. Oh yang elektronik Ya, tadi ya. kalau elektronik berupa freezer tadi kan poinnya kita 5.000 poin karena dia sudah banyak, jadi dia plus ke sepeda listrik. Kalau sepeda listrik. Nah, terus mau nanya nih, masuk ke Palangkaraya nih tahun berapa kalau boleh tahu, Mas Arif nih? Tahun 2020. 2020 dan sekarang 2025 ya. Hanya 5 tahun ini, hanya 5 tahun sudah bisa sukses seperti ini. Kalau boleh tahu ada berapa? Iya, tadi katanya ada 2. Apa 2? Oh belum ya? Belum. Oh yang mengawali tadi. Kalau boleh tahu ada berapa cabang nih sekarang nih? Nah, sekarang itu ada 3 cabang 3 cabang. Di kota semua. di kota. Di alamatnya di mana aja nih kalau boleh tahu? Yang pertama itu ada di Jalan Setaji. Jalan Setaji yang mengawali Yang pertama. mengawali. Oke. Terus yang kedua itu di Jalan Raja Wali, Jalan Raja Wali. Yang ketiga, di Dr. Murjani. Dr. Murjani juga. Ada 3 cabang nih Kulsaners. Beliau ini 5 tahun berada di Palangkaraya sudah memiliki 3 cabang. 3 cabang. Ntar lagi jadi 5 cabang. Amin. Kalau tahu putranya dalam 1-2 Nah, itu gimana tuh? Soal putaran ini ya, dalam 1 minggu bulanan gitu ya Bu ya. Alhamdulillah untuk sampai saat ini omset satu toko itu berkisar 150 juta. Satu toko 150 juta Ya, Per? omset per per bulan. per bulan. Omset untungnya nih ya, bersih. kotor. Foto. Oh, kalau bersihnya setelah membayar Ada kotor. Oh, kotor. Berarti 150 kali 450. 450 juta, hampir setengah miliar ini ya. Termasuk ini bukan Mas Arif lagi nih. Bos Arif berarti. Bos Arif. Bos, ini. angkat aku jadi muridmu. Ada gitu. Kan gitu ya. 450 juta omset dalam jangka 1 bulan. Kalau 10% aja daripada 450 juta. 45 juta kan. 45 juta dikali 3 cabang. Berarti kan sekitar 135 ya satu bulannya. 450 juta, 10%-nya 45 juta ya. Iya. 45 juta. Dari 45 juta Mas Arif ini setiap hari bisa makan 1 ekor kambing untuk warga. Harusnya. Seharusnya ya. Harusnya. Tapi menurut kamu gimana, Ben? Iya. Kalau beliau makan kambing tiap hari, saya khawatir stroke nanti. Hah? Darah tinggi. Ya enggak juga. Oh enggak juga. Karena ya aku makin banyak makan kambing.
Iya. makin kuat senjata. Wah, senjata untuk bekerja gitu. Bekerja. Jangan ngeres dulu kamu ke sana. Tapi dipikir senjata apa gitu. Jadi 45 juta omset per bulan satu cabang. Berarti 1 tahun bisa 1 M lebih. Lebih, diperkirakan lebih beliau. Enggak setengah M. Setengah M lah ya. Kalau setengah M, Pajero tetap tahunnya. Tapi kemarin ketemu bawa R3 kayaknya. Iya. Bentar lagi ini jadi X5. Dan kemungkinan asetnya banyak nih mungkin di Aset. sana apa atau memang meningkatkan aset kita nggak tahu ya. Atau membuka cabang lagi setelah ini. Iya, semua ada rencana lagi. Pengen membuka lagi ya. Mungkin akan ekspansi di luar kota Iya. Palangkaraya, di kabupaten yang lainnya mungkin. Ya ada, seperti itu. ada. Luar biasa. Dalam satu cabang ini, Bos Arif ya, setelah saya tadi memanggil Mas, ternyata omsetnya per bulan 450 juta, saya harus pakai pos itu, Bos. Dan kita harus mengacu itu Bos, Iya. atas kepintaran Mas Bos Arif. Bos Arif ini ya. Dalam waktu yang sangat 5 singkat. tahun. Ya, Iya. dia bisa mencapai sampai 450 juta per cabang. Bukan Omset ya, ya, keseluruhan. keseluruhan, luar biasa. Kalau saya kayak dia, mungkin saya bercabang dari segi bininya mungkin. Mungkin. Nah, kalau omset segitu loh. Iya, iya, iya. Kalau kamu aja Iya, gimana nih, Bos Jawat nih, Bos Jawat. Belum terpikirkan. Belum. Nah, terpikirkan tidak soal itu kira-kira? Belum. Oh, belum ya? Belum apa tidak berani? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya. Belum dan tidak berani. Waduh, ini soal omset yang luar biasa, mau coba-coba buka cabang, hati gitu ya. Hati, kalau buka cabang, hati-hati. Baik, kita lanjut nih ngobrol soal yang namanya karyawan dalam tiap cabang yang ada di Frozennya Bos Arif ini. Ada berapa banyak mengerjakan orang? Satu orang aja. Satu orang saja ya. karena dia sudah pakai sistem aplikasi. Aplikasi tadi. Jadi lebih irit pengurangan untuk karyawan, masuknya banyak. Ini Satu yang mana? jadi contoh ini. Mau dicontoh sama Bos Jawat nih, Dan satu lagi. pakai aplikasi. Satu lagi untuk motivasi karyawan. Ya. Dan nah, kita ada sistem target. Nah, nanti kalau misalnya ini kan kita gaji sesuai MR. Buat di Palangkaraya kita ya. 3 juta. Nah, itu kalau tembus itu 150 juta, ya kan, itu dapat bonus Umroh dan haji. 500.000. Oh, 500.000. Itu perkelipatan. Kalau Berkelipatan ya, setiap mencapai 200 juta naik lagi. naik lagi tambah lagi. Ya, luar biasa. Luar biasa. Berkah yang jelas. Begini, Gimana nih? setelah saya perhatikan berarti konsumen itu merasa nyaman di tempat dia. Karena apa? Iming-imingnya itu sesuai permintaan mereka, bukan kita yang menentukan. Pertama Konsumen, ketika keras konsumen bisa nggak diganti sepeda itu? Oh bisa aja. Jadi kan dimanjakan konsumen. Ya, betul. Konsumen dimanjakan, begitu juga karyawan juga dimanjakan dengan bonus-bonus. Jadi betah orang yang kayaknya ini sudah diikat kayaknya sama pelanggan dan mau belain. Ini kejeniusan, maka kami harapkan kepada perusahaan Ya. untuk menyontoh anak muda menjadi eksekutif semacam ini nggak mudah loh. Ini banyak ide-ide cemerlang yang akan ditimbulkan di tahun-tahun yang akan datang. Benar. Menurut Anda bagaimana, Bapak? Kalau menurut saya beliau ini kan berproses yang sangat luar biasa ya. Hanya dalam 5 tahun dengan pola pikir yang luar biasa menjadi seseorang yang sukses seperti ini, prosesnya sangat cepat dengan omset yang luar biasa, bahkan hampir setengah miliar dalam 1 bulan ini. Pekerjaan yang sulit mungkinnya bagi anak muda, bagaimana cara mendapatkan uang instan mereka. Yang kita khawatirkan ini kan yang jual narkoba, yang seperti itu akhirnya bersifat negatif. Kalau beliau ini kan berpola pikir bagaimana cara berbisnis, kemudian menggapai kesuksesan. Memang tidak mudah ya menurut saya, apalagi tempat ada pemain-pemain lama gitu. Jadi ada istilah poin, itu merupakan juga sebuah hal yang baik lah dalam setiap usaha beliau ini. Seandainya kalau suatu hari ada minta poin sepeda motor gitu gimana? Disanggupi apa tidak? Bisa. Bisa ya?
keluarga. Motor listrik berarti. Motor listrik ke motor yang Oh, mobil bisa jadi juga. Bisa jadi. mobil pun bisa jadi. Bisa Kan? jadi. Bisa jadi. Kan tinggal dihitung aja poinnya. Oh, iya. Itu poinnya. Luar biasa kayak Iya. bank juga lah malah. Hah? Bank tuh kan ada hadiah mobil. Tapi kan kita tanpa diundi. Iya. Kalau ini poin ya berbelanja. Makanya Ini bukan bank, di atasnya bank. di atasnya bank. Memanjakan konsumen, makanya diikat konsumen tidak bisa lari kemana-mana. Kenapa? Makin banyak dia ngambil, maka dia tujuannya akan dapat. Jadi Betul. orang konsumen itu merasa nyaman sudah. Ya. Bagus, luar biasa. Lu ada di mana nih, Mai? Nah, Cuman kan Bang, kita dari tadi hanya ngomong tentang dia bisa menikah sampai berjalan. Yang saya tanyakan saat ini Bos Arif itu apa kendala di dalam menjalani bisnis selama 5 tahun? Kan tidak bakal satu langsung naik begini, pasti ada dikalipunya atau kecurangan atau bagaimana sehingga karyawan sampai lah ya. menggunakan sistem aplikasi digital begini. Kan ini semua perlu kecerdasan dan teknik apa namanya aplikasi. Kalau orang kampung menua kan nggak tahu dia sistem percaya walaupun ditipu kan nggak jelas. Ini sudah sistem digitalisasi. Jadi walaupun di rumah udah bisa ngelihat gitu. Bisa melihat Masuk. aktivitas keluar masuknya barang, jadi ketahuan expired tidaknya. Kenapa? Sistem digitalisasi ini. Nah, kita tanyakan kepada Mas Im, apa kendalanya sehingga sampai dikatakan sangat sukses di dalam usaha 5 tahun sampai setiap bulannya hampir setengah M ini. Kendalanya kalau pertama ada cerita sih memang itu dari karyawan atau beberapa karyawan juga itu sampai kita merugi itu 45 juta Pernah merugi juga nih. pernah merugi. Ini bukan merugi karena apa? Karena uang setoran dilarikan. Uang setoran dilarikan. Oke. Itu kendala ya kan? Terus yang itu yang di Raja Wali Ya. kalau yang di Setaji ya pernah ada kerintangan, jadi memang ya buat motivasi aja kan. Kita optimis aja, Optimis, tetap optimis ya. kalau memang sudah rezeki dia pasti dapat. Soal rezeki Nah, mungkin Abuya nih yang bisa nih. Karena imannya nih. Ya, Ya. semua pasti tahu. Yang penting kita itu yang sudah ada, Ya. masalah ada di kemudian dan wajar. Ya. Sebetulnya semua permasalahan terjadi dalam dunia pendidikan itu menjadikan motivasi dan acuan kita supaya lebih hati-hati dan lebih semangat dan usaha. Itu sudah hukum Islam, hukum alam itu sudah menuntut kita jangan sampai pernah putus asa atas semua kebocoran-kebocoran dalam usaha. Karena kebocoran dalam usaha itu akan menjadikan kita menjadi pintar sehingga bisa kita tempel semuanya sehingga kebocoran itu nggak ada lagi, baru kita akan menikmati hasil. Cuma yang lebih hebatnya ini berkahnya ini bisa berkembang. Ada apa di balik itu semua? Mungkin ada rahasia yang untuk diberikan ke orang tuanya atau bagaimana. Saya nggak yakin kok dalam jangka yang sangat singkat ini kok bisa omset sampai setengah M ini, hampir setengah M. Kira-kira apa itu Bos Arif yang menjawab spiritualnya di balik itu Mungkin Mas sebenarnya? Arif sambil wirid gitu ya. Ya, atau Sambil tahajud tahajud, nangis ya. mana-mana, kita nggak tahu kan? Sholat duha atau gimana? Iya. Atau apa? Iya. memang yang pertama itu orang tua, Orang tua. orang tua. Ya kita harus perhatikan, Oke. ya kan, jangan sampai orang tua itu istilahnya ya paling jangan kelaparan lah. Jangan kelaparan. Itu yang pertama, Oke. senangkan. Itu yang kedua, sodako. Sodako. Jadi bukan kita hanya mengeluarkan itu, memang kewajiban zakat mal. Kita bedakan zakat mal sama sodako nanti kan beda. Nah itu nanti yang membuat sukses kita. Itu yang ada di benak saya. Orang tua sodako. Kursanas, lihat ini bos tapi mengikuti syariat Islam. Islam. Ya.
Orang tua jangan sampai Anda lupakan. Itulah jimat Anda, disitulah keberuntungan Anda, disitulah kesuksesan Anda. Yang kedua, jangan pernah Anda mempunyai pikiran sedekah itu sama zakat sama. Sedekah ya sedekah, zakat ya zakat. Zakat itu dihitungnya haul 1 tahun. Kalau mempunyai omset dalam 1 tahun itu 1 M, berarti zakatnya 25 juta. Sedekah tidak ada hubungannya sama zakat. Berarti orang ini anak muda sampai menjadi bos ternyata masih mengikuti syariat Islam. Patut dicontoh dong, tepuk tangan buat Mas Arif, hebat biasa Mas Arif. Biasa nih Mas Arif. Dan satu lagi, Iya, satu lagi nih apa? sholat 5 waktu caranya. Loh, terangkan Bapak, gimana ini? Ini kan urusan Abuya nih. Saya kalau melihat apa ya, Ya. anak muda sukses tapi tidak meninggalkan sholat, Ya. ini yang membuat hati kita itu akan menjadi renyuh. Tapi hubungan dia spiritualnya dengan Tuhannya nggak pernah putus ini, Nek. Berarti dia selalu mempunyai KTP, jadi kemana aja akses dia selalu diterima. Kita mulai haji nggak ada KTP-nya nggak bisa, Pak. Sholat itu adalah KTP, kartu identitas kita dengan Tuhan. Kalau nggak ada sholat berarti nggak ada identitas, nggak bisa kita akan mendapat keberkahan. Oh, tepuk tangan dong, Bang. Pintar dia ini. Luar biasa ya. Jadi kesuksesan dari Bos Arif ini yang sebelumnya saya panggil Mas. Bos, angkat aku jadi muridku. Ini mulai dari dia membahagiakan orang tua, kemudian juga sedekah, dan ditambah lagi sholat 5 waktu. Dan mudah-mudahan tahun depan perusahaan itu dapat zakatnya juga itu. Amin, amin, amin. Karena Santi banyak yang yatim nih, betul Iya. zakat ya. Masuk akal. Luar biasa. Kira-kira hal apa yang ingin disampaikan kepada Pulsaners dalam motivasi bisnis? Mungkin ada pandangan dari Mas Arif, Bos Arif ini. Itu tadi kita selalu bertawakal sama karena di setiap rezeki kita ya, itu ada rezeki orang lain juga. Dan lagi kita diberi amanah rezeki yang berlimpah kan untuk membantu orang yang nggak mampu. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, insya Allah kita dilancarkan oleh Amin, amin, amin. dan satu lagi kita nggak boleh sombong, terutama ya tadi sombong ke sesama manusia, apalagi sombong ke Allah. Ini kayaknya pembeli nih yang nelpon. Bukan Oh bukan ya? Istri. Oh, atur. Bu Bos, Bu Bos. Ibu Bu Bos. Iya. Oh, namanya sudah Ibu Bos. Ibu Bos. Gimana nih, diangkat apa tidak nih Bu Bos? Ini kalau nggak diangkat nanti dipikir ada cem-ceman gitu. Bu Bos, nonton nih Bu Bos ya. Ini nggak diangkat lagi syuting kalau ya. mau ngingetin aja kan Iya. sholat Jumat. Oh gitu ya, ngingetin sholat Jumat. Baik, ini luar biasa. Cukup sekian. Ini pertemuan kita bersama Bos Arif. Boleh tahu nama tokonya apa nih, frozennya? Bilki Frozen Food. Bilki Frozen Food. Ini akan ada rencana franchise apa tidak? Di-franchise-kan apa tidak ke depannya? Masih belum ada. Belum ada ya, tapi tetap dipegang sendiri. Baik, luar biasa. Ada satu lagi yang saya berikan itu saya bisa memang untuk saudara juga dan tetap dalam negara. Itu namanya Abu Bakar Frozen yang baru. Yang baru ke depan. Tapi tetap sudah dibuka. Oh, sudah dibuka. Baru dapat 3 bulan 3 bulan. Di daerah kota juga. di daerah Sisingamangaraja. Singamangaraja Kota Palangkaraya. Nah, di daerah Yosudarso. Lagi. Kita enggak nyangka. Iya, iya. Kalau Pak Cabang nanti bisa dapat setengah M, setengah, hampir 600 juta. Luar Oh, biasa. ini karena sudah waktunya mau tuh Iya. Jumat, sudah Jumat, mungkin nanti ada bercabang-cabang lagi nih. Loh, ini manusia misterius ini. Ini air tenang menghanyutkan aku. Kalau iya, Mas. Diam-diam dia punya omset hampir setengah M 1 bulan. Masya Allah ini. Terima kasih banyak pastinya Bos Arif yang sudah hadir di tengah-tengah kita, juga Abuya sudah meluangkan waktu bangun tidur didatangi oleh Bos Arif. Beliau pun menemani Bos Arif ya di pertemuan kita kali ini, dan juga ada Bang Jawa dan Bang Umay yang sudah menemani kita bersama, yang pastinya buat Pulsaners semua yang ada di luar sana, jadikan
ngobrol perkara ilmu dan iman kita hari ini merupakan sebuah motivasi buat kalian. Kalau ada hal yang baik itu dimanfaatkan, yang kurang baik anggap saja itu hanya sekedar lewat-lewat saja. Karena pertemuan-pertemuan kita ke depannya yang pasti merupakan sebuah pertemuan untuk kesuksesan semua yang sedang menonton, para Kulsaners yang ada. Jangan lupa nih subscribe-nya YouTube yang ada Kulsan Mania, kemudian juga Instagram kami Kulsan Mania, dan juga TikTok-nya Kulsan Mania. Sebar dan luaskan biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga makin menguatkan iman kita ke depannya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ini Abuya dan juga Bos Arif. Kalau tadi kita panggil Mas, sekarang kita panggil Bos. Angkat aku jadi murid, Bos. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.